selamat hari Minggu. Apakah adik-adik sehat? Kakak harap adik-adik berada dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Walaupun hari ini kita sudah 6 minggu adik-adik belajar di rumah dan hari ini masih tetap beribadah di rumah, kakak harap adik-adik boleh tetap merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan dengan sukacita, kita mau nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani. Demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir di dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, satu kerinduan kakak-kakak di sini adalah supaya adik-adik semakin rindu mendengar firman Tuhan. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membuat adik-adik boleh semakin rindu untuk meniru Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian dari Haleluya nomor 194 ayat 1 dan 2. Sai sihol usihanku. Sai sihol usihanku, Ham Yesus Tuhan ki, baik toruni
Oke adik-adik, selamat pagi. Hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan di monitor akan muncul ayat-ayatnya, tapi Pak Pendeta akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Beginilah firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom sekalian adik-adik. Sekali lagi Pak Pendeta menyapa kita. Mari semangat yuk. Shalomnya Pak Pendeta dibalas ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi, gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu kita ngapain ya? Masih ingat nggak? Minggu yang lalu ngapain ya? Minggu yang lalu kita juga dengar firman Tuhan. Tentang apa ya? Oh ya, tentang Paskah. Oh, berarti minggu lalu kita merayakan Paskah ya. Nggak berasa loh adik-adik, udah seminggu Paskahnya. Masih ingat nggak kisah tentang Paskah? Masih ingat nggak adik-adik? Oh, untuk mengingatkan adik-adik, saat ini Pak Pendeta akan menceritakan kembali tentang Paskah ya. Mari kita simak baik-baik. Demikianlah kisah tentang Paskah. Beginilah kisah Paskah adik-adik. Pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore, setelah disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Lalu Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan. Pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Kemudian pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka kaget. Mereka melihat ada malaikat Tuhan di sana. Malaikat Tuhan itu ternyata telah menggulingkan batu, dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Kemudian malaikat itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Kemudian Maria keluar dari kubur itu dan dia berlari pulang untuk memberitahu murid-murid yang lain. Kemudian Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid yang lainnya. Kemudian para murid pergi berlari ke kubur Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, ternyata Yesus sudah bangkit ya. Wah, senangnya Pak Pendeta, Yesus bangkit. Oleh karena itu adik-adik, kalau Yesus bangkit kita harus ngapain ya? Kita ngapain nih kalau Yesus bangkit? Kita bernyanyi? Oh iya bisa. Kita bergembira? Bisa juga, kenapa enggak? Karena Yesus sudah bangkit adik-adik. Dan saat ini kita tanya yuk sama jemaat di Kolose, kira-kira
Paulus berkata apa ya kepada jemaat di Kolose? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu bangkit. Mari yuk bertanya sama jemaat di Kolose. Ayat yang pertama saya akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, kalau Kristus sudah bangkit, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang harus kita lakukan itu adalah meniru Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itu yang adik-adik lakukan. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, seharusnya adik-adik juga pikiran yang sama. Oleh karena itu adik-adik, pertanyaan pertama, dalam hal apa kita meniru Tuhan Yesus? Yang perlu kita teladani dari Yesus adalah kesetiaan Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan Pak Pendeta bilang, kesetiaan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, adik-adik diajarkan pada hari ini supaya menjadi adik-adik yang setia. Kira-kira gimana sih gambaran setia itu, Pak Pendeta? Bisa nggak Pak Pendeta menjelaskannya? Bisa adik-adik, melalui cerita berikut ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Selamat menyaksikan ya adik-adik. Pada suatu hari di satu desa di Simalungun, desa Sigaratung, terdapatlah sebuah batu yang sangat besar di dekat desa tersebut, sehingga penduduk desa begitu kesusahan untuk pergi ke sungai karena batu tersebut menghalangi jalan mereka. Dan inilah respon penduduk desa melihat batu tersebut. Aduh, ada batu. Ngapain coba ada batu di sini? Aku kan mau lewat. Kalau gini susah untuk dilompati. Aku mau belok aja. Kemudian seorang gadis yang lain juga akan melewati batu tersebut. Bagaimana responnya? Duh, ada batu gede banget sih di sini. Gimana aku mau melewatinya? Aku lompat ah. Kemudian seorang yang lain juga melintas dari arah yang berbeda. Kira-kira apa yang dilakukannya ya adik-adik? Mari kita saksikan. Ngapain batu di sini? Kok bisa ya? Keras lagi. Kenapa ya? Tuhan menciptakan batu. Pusing deh. Di desa itu hiduplah seorang pemuda yang sangat miskin. Tapi dia seorang pemuda yang baik, suka menolong orang lain. Kemudian dia melewati batu tersebut juga. Ada batu. Batu ini gede banget. Pantasan orang-orang pada mengeluh karena batu ini. Aku pindahin batunya supaya orang bisa berjalan dengan gampang. Akhirnya batu tersebut digulingkan oleh si pemuda yang miskin. Tapi di bawah batu ada sebuah benda. Kemudian pemuda itu penasaran dan dia mengambil benda tersebut. Ada apa ini? Aku buka dulu. Ternyata di bawah batu ini ada sesuatu. Ada apa ya? Ada harta karun. Aduh, terima kasih Tuhan.
ternyata Tuhan mau menolong aku. Di saat aku susah, Tuhan memberikan hal yang sangat kubutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya sang pemuda miskin tersebut kemudian menjadi seorang yang sangat kaya raya, dan dia tetap menjadi orang yang baik. Adik-adik sudah melihat ceritanya tadi kan? Seru kan? Dari cerita tadi, apa yang Pak Pendeta mau sebutkan? Orang yang setia itu kalau ada masalah gak bersungut-sungut. Orang yang setia itu kalau dia punya PR yang susah, dia gak merengek-merengek, tapi dia berusaha semaksimal mungkin supaya PR itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan adik-adik tahu kan, kalau orang yang berusaha dengan keras itu pasti Tuhan berkati, seperti pemuda yang di desa tadi. Itu ya adik-adik, pesan pertama setelah Yesus bangkit, adik-adik semua harus menjadi orang yang setia. Oke, kira-kira pesan yang kedua apa ya adik-adik yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Adik-adik kalau mau tahu, ini Pak Pendeta punya iklan yang Pak Pendeta suka loh. Adik-adik mau lihat iklannya nggak? Mau lihat nggak? Oh pasti adik-adik pernah lihat iklannya. Ini ya iklannya ya. Mari kita simak baik-baik. Ini dia iklannya. Please beri aku satu Cadbury lagi, please. Wah, tuh bisa kan? Wow. Apa aku bilang? Sini ibu buang bungkusnya. Wujudkan kebaikan dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy. Bagaimana adik-adik? Sudah saksikan videonya? Seru kan? Videonya itu bercerita tentang seorang abang yang baik sama adiknya. Abangnya mau berkorban. Artinya adik-adik juga harus belajar mau berkorban untuk adik, untuk kakak, untuk abang. Kenapa? Ternyata Yesus datang ke dunia ini, dia mau berkorban untuk kita loh. Oleh karena itu, adik-adik Pak Pendeta ucapkan, mari belajar untuk berkorban untuk orang lain. Jadi karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Sekali lagi Pak Pendeta bilang, karena Yesus sudah bangkit, mari kita setia, mari kita mau berkorban untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Yang diperlukan adalah selembar kertas, alat tulis, atau alat warna. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kolose tentang kuasa Kristus yang telah membangkitkan kita. Bagi adik-adik yang telah percaya dan dibangkitkan bersama Kristus, maka sekarang pikiran kita diperbaharui menjadi pikiran Kristus dan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu, mari kita kerjakan aktivitasnya bersama-sama. Adik-adik bisa menuliskan contoh-contoh perkara yang di atas. Tadi Pak Pendeta sudah memberikan contohnya tentang kesetiaan dan rela berkorban. Sekarang adik-adik boleh tambahkan, tuliskan sebanyak-banyaknya. Bagi adik kakak yang belum bisa menulis, adik-adik bisa menggambarkannya. Contoh-contoh gambar apa saja yang menggambarkan perkara-perkara yang di atas. Mari kita mengerjakannya. Adik-adik, hari ini kita juga merayakan Hari Bumi. Kita bersyukur untuk bumi ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu baik dan indah. Dan sekarang tugas kita untuk menjaganya adik-adik. Nah, dalam peringatan Hari Bumi ini, kita bisa merayakannya di rumah masing-masing. Kita akan menjaga bumi dengan menanam kembali pohon-pohon dan juga kita merawatnya. Adik-adik, kita coba ya di rumah, kalau adik-adik punya bumbu dapur seperti jahe, lengkoas, kunyit, itu bisa kita tanam kembali. Adik-adik bisa minta sama mamanya bumbu dapur yang sudah keluar akarnya sedikit, lalu adik-adik tanam di pot. Nah, kemudian adik-adik jaga dan rawat sehingga bertumbuh. Nanti adik-adik foto dan adik-adik bisa kirimkan ya kepada kakak-kakaknya bagaimana kegiatan adik-adik untuk menjaga bumi.
Selamat mengerjakan. Sebelum kita berdoa menutup firman Tuhan saat ini, jangan lupa ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 2 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk adik-adik. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sekali lagi adik-adik, ikuti saya. Di bawah ini ada tulisannya juga ya. Ikuti Pak Pendeta ya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menyaksikan tentang kebaikan seorang pemuda di sebuah desa. Kami juga sudah menonton sebuah iklan yang mengajarkan kami untuk mau memberi, mau berkorban untuk orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Leo yang sudah membawakan firman buat kita hari ini. Adik-adik, adalah anugerah semata kalau kita boleh diselamatkan oleh Kristus. Dan anugerah semata kalau kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus di dunia ini. Adik-adik, sebentar kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Kita mau berikan persembahan kita mau angkat lagu pujian Pekerja Kristus. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, sungguh sangat istimewa. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Yesus yang mulia. Adik-adik, bersama-sama dengan sahabat-sahabat Pak Pendeta di sini, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh bernyanyi, kami juga boleh bermain-main mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang anak. Agar sama seperti Yesus yang sudah dibangkitkan, kami juga mau bangkit dari kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang terkasih dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami, berkati bumi ini dari wabah virus corona. Biarlah Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa. Biarlah virus corona ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Sehingga kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkan
Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganum. Pasada uhurnami ase toranganum. Senggoy dalam nami salaka natosa. Dobham hasoban nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita berpisah, perkenankan Pak Pendeta untuk memperkenalkan teman-teman Pak Pendeta saat ini. Kita mulai dari sebelah kiri Pak Pendeta ya. Siapa namanya ya Kak ya? Iya, shalom, nama saya Rita. Shalom, nama saya Gloria. Kemudian yang ketiga siapa ya? Nama saya Raja. Wah, Raja. Halo, aku Oni. Oh, namanya Kak Oni. Kemudian berikutnya siapa ya? Nama saya Yeni. Ih, Kak Yeni. Kemudian yang terakhir siapa ya? Saya Ferry. Oke, semua sudah memperkenalkan diri dan saatnya kami untuk pamit, semua berkata dadah.